Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana serangan DDoS bisa bikin website tumbang dan gimana cara mengatasinya. Perkenalkan, nama saya Chandra Wahid Perdana dengan NIM 233147011111043 dengan mata kuliah Keamanan Jaringan jurusan Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pernah nggak sih kalian lagi mau buka website tapi lemot banget atau malah nggak bisa dibuka sama sekali? Bisa jadi itu karena serangan DDoS. Hari ini kita bakal bahas gimana DDoS bisa mengganggu website kalian, termasuk Laravel. Dan gimana cara kerja serangannya dan gimana cara kita mencegahnya. Yang pertama, apa itu DDoS? DDoS itu serangan yang membajiri target dengan traffic hingga layanan tidak bisa diakses. Berbeda dengan DOS. DDoS berasal dari banyak sumber atau botnet. Nah, analoginya kayak bayangin kalian lagi ngantri di warteg, tiba-tiba ada 100 orang pura-pura mau beli, tapi nggak ada yang beneran beli. Akhirnya yang mau beli beneran jadi nggak bisa beli. Nah, DDoS itu mirip kayak gitu. Server dibanjiri request sampai nggak bisa nanggepin pengguna aslinya. Nah, kenapa Laravel bisa kena? Laravel kan framework buat bikin website. Dan kalau nggak dikasih perlindungan bisa aja kena serangan yang bikin server overload atau down. Selanjutnya, gimana cara kerja di DOS? Yang pertama, penyerang mengontrol banyak perangkat atau botnet. Botnet mengirimkan request berlebihan, dan yang terakhir server kelebihan beban dan akhirnya down karena servernya nggak kuat atau overload. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, masalah warteg yang banyak tiba-tiba banyak beli tapi nggak jadi beli. Nah, itu kayak gini. Nah, si attacker ini membuat bot sebanyak-banyaknya dan kemudian meminta request ke server atau ke website dengan jumlah yang sangat banyak sehingga membuat server tersebut down atau overload, kayak terbebani gitu, jadi down. Terus apa dampaknya serangan DDoS terhadap Laravel ini? Yang pertama, penurunan kerja server akibat beban tinggi. Pengguna tidak dapat mengakses layanan karena permintaan valid tertahan. Kemungkinan crash atau downtime yang dapat bertambah pada bisnis atau layanan berbasis web. Jadi nanti orang itu nggak bisa akses website-nya lagi. Servernya bisa error atau bahkan crash total. Nah, untuk implementasinya yang akan saya gunakan menggunakan Python. Nah, berikut adalah script DDoS yang bisa saya jelaskan itu threading. Threading itu kita bikin, kalau di sini 200 pekerja yang terus ngirim request ke server tambah di, terus ada looping tanpa akhir, tiap pekerja terus membombardir server sampai servernya KO atau down. Terus requestnya tanpa ampun. Bayangin kalau spam refresh halaman berkali-kali dalam waktu yang sama, tapi ini otomatis dan jauh lebih banyak. Kita tinggal ngerat kode ini dan tinggal nunggu aja buat sampai servernya down. Nanti saya akan mencontohkan atau mempraktekannya. Oke, baik. Kita langsung praktik saja dengan serangan dan solusinya. Yang pertama, kita coba cek websitenya dulu yang akan kita serang. Pertama-tama kita publish dulu.
menggunakan PHP Artisan Serve. Dan jangan lupa npm-nya, karena saya menggunakan npm dan menyalakan database dari Laravel-nya. Oke, setelah kita memerintah PHP Artisan Serve, maka servernya akan running di http://127.0.0.1.2 dengan port 8000. Nah, ini artinya server berjalan di URL ini. Mari kita cek 127.0.0.1 dengan port 8000. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Coba kita masuk terlebih dahulu dengan password milik saya. Oh, salah. Nah, ini tampilan dashboard. Nah, bisa diakses kan? Nah, gimana caranya kita membuat server ini error atau nggak bisa diakses? Caranya adalah mari kita buka file DDoS-nya dulu. Di sini saya menggunakan Python. Nah, di file ini terdapat script yang isinya untuk membuat bot serta menyerang website tersebut. Nah, tadi kan URL websitenya sendiri itu 127.0.0.1 ya. Nah, di sini juga kita harus mengisikan dengan URL yang sama yang akan kita serang. Terus ini terusnya berapa jumlah bot yang berjalan secara bersamaan. Oke, kita coba langsung serang saja. Caranya gimana? Nah, kita masuk ke file directory file tdos.py-nya atau scriptnya terlebih dahulu. Kita masuk ke di sini kita klik 2 kali sampai biru atau tulis saja cmd. Nah, di sini kan ada file tdos-nya atau scriptnya tadi ya. cmd. Terus kita galakkan aja dengan perintah python dengan nama filenya tdos.py sesuai. Mari kita lihat. Nah, server akan menerima banyak sekali permintaan atau request. Nah, sebentar lagi nanti akan down. Ini bot ini, bukan manusia. Tunggu sebentar.
Nah, dampaknya seperti ini. Jadi nggak bisa diakses karena website ini terbebani oleh bot yang kita buat. Nah, ini dari server Laravelnya bisa dilihat banyak sekali request sehingga membuat servernya jadi nggak kuat kayak gitu. Nah, ini bot kita. Send request 200 berarti kalau 200 ini berhasil mengirimkan request. Oke. Nah, gimana cara mengatasinya? Caranya kita buka file atau folder Laravel yang baru saja diserang. Nah, di sini di file root service provider dengan folder app terus provider terus filenya root service provider. Di sini kita batasi aja berapa request yang bisa diterima atau maksimal per menitnya. Nah, di sini saya menuliskannya 60. Jadi kalau requestnya ada lebih dari 60, maka server ini akan menolak. Oke. Secara default, Laravel sudah menyiapkan ini. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu nulis ulang lagi atau hanya memodifikasi bagian ini. Nah, cara mengaktifkannya karena sebelumnya saya matikan ini ya, function untuk configure rate limited-nya kita on-kan aja ini karena kode ini mengambil function dari cloud service provider ini. Nah, tadi kan saya matiin karena hanya untuk pembelajaran saja. Sekarang saya aktifkan. Oke, biar server nggak gampang kena spam request, Laravel punya fitur namanya rate limiting. Ini kayak aturan di warteg. Satu orang cuma boleh beli 3. Kalau lebih dari itu nggak dilayani. Nah, fungsinya setiap IP cuma bisa ngirim request maksimal 60 kali. Kalau yang saya buat ini, yang ada kursornya 60. Dan ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jika websitenya mungkin jarang dilihat orang atau hanya website admin, kan mungkin per menitnya 2 sampai 5 orang per menit. Jadi kalian bisa membatasinya 5. Kalau banyak mungkin kayak blog gitu, kalian bisa membatasinya sampai 60 kayak gitu, tergantung kebutuhan. Nah, kalau lebih dari itu bakal diblokir sementara ya. Terus apa sih indikasi tambahan atau solusi tambahannya? Yang pertama, menggunakan firewall, memblokir IP yang mencurigakan agar tidak dapat mengakses server. Yang kedua, CDN dengan proteksi DDoS. Layanan seperti ini Cloudflare atau AWS dapat membantu menangani lalu lintas berlebih sebelum mencapai server utama. Yang ketiga, log monitoring dan alerting, melakukan analisis lalu lintas server untuk mendeteksi dan menangani anomali lebih cepat. Jadi dari tadi kita udah bahas gimana DDoS bisa bikin server Laravel tumbang cuma dengan spam request terus-menerus. Serangan ini gampang dilakukan, tapi efeknya bisa parah banget kalau nggak ada perlindungan.
Nah, solusinya gimana? Yang pertama, ada rate limiting di level biar bisa server nggak kewalahan. Terus kedua, firewall dan CDN buat menangkal serangan yang lebih besar. Terus yang ketiga, monitoring biar bisa deteksi serangan sebelum makin parah. DDoS itu kayak bikin macet jalanan dengan sengaja. Kalau nggak ada aturan, bakal chaos atau orat-arit. Tapi kalau kita pakai sistem proteksi yang tepat, server tetap aman. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.